Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Di samping saya sudah bersama Ustadz Fikri Haikal yang insya Allah kita akan masuk sesi tanya jawab, segmentasi tanya jawab yang menjawab pertama kali adalah Ustadz Fikri Haikal. Begitu Ustadz ya. Nah, saya persilakan kepada para jamaah, ada Bapak Hamim yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Pak Hamim dan disampaikan langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamin Ahmadi, Ketua DKM Masjid Jami Medan Satria. Tadi sudah diutarakan oleh para guru-guru kita bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini pasti memperoleh kematian. Namun kematian itu tidak ada satupun yang tahu kapan, di mana dan apa penyebab kematian itu. Karena itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang di dalam masa hidupnya sudah begitu beriman, bertakwa kepada Allah, melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tetapi di akhir hidupnya dia mendapatkan setan menggoda dia dan dia kembali menjadi orang yang kafir. Tetapi di akhir hidupnya dia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah orang ini berhak untuk memperoleh husnul khotimah atau tidak? Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fikri langsung dijawab. Bapak Ibu, pertanyaan dari Pak Hamid bagus sekali. Beliau DKM ya Pak Hamid ya. Begini, itu sebabnya dalam beribadah dan mengerjakan kebaikan, yang terpenting adalah niatnya, keikhlasannya. Sebab sejarah juga mencatat ada orang yang berjuang bersama baginda Nabi, mati gugur di medan perang. Semua sahabat sudah memvonis orang itu husnul khotimah, masuk surga, tapi kata Nabi, ini orang masuk neraka. Kenapa? Berjuangnya pamrih, berjuangnya biar dibilang berani, berjuangnya biar dibilang paling hebat, bukan karena Allah. Karena itu dalam beribadah, dalam menebarkan kebaikan, niat yang pertama harus kita luruskan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi zohirnya kita lihat rajin ibadah, zohirnya kita lihat rajin ibadah, datang rajin banget ke masjid, belum azan juga udah nongkrong. Begitu diselidikin, sebelah masjid ada janda bahenol, umpama. Nah, saudara, yang ingin saya sampaikan begini, niat harus kita luruskan. Ketika kita beribadah, ketika kita menanam kebaikan, niatnya mencari keridhaan Allah. Yang kedua, segeralah memohon, banyak-banyak meminta kepada Allah. Tuh kita diajarin tuh sama ustadz-ustadz kampung, sama kiai-kiai kampung. Guru-guru kita, kiai-kiai kampung, nggak bosen ngingetin kita semua nih. Banyaklah meminta kepada Allah dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Indikasinya boleh saja husnul khotimah, tapi itu semua tentu Allah yang punya penilaian. Di pandangan mata zohir kelihatannya orangnya baik, tapi begitu datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Tapi nggak sedikit juga orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, bahkan di mata umum dianggap nyeleneh, tapi di akhir hayatnya husnul khotimah. Nah, yang ingin saya katakan, perbaharui terus niat kita, jangan sampai melenceng niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kebaikan yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mintalah terus agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah sambil
Nyambung tuh. Merubah kebiasaan kita. Yang tadinya kebiasaannya baik, jadilah lebih baik lagi. Yang tadinya kurang baik, jadilah sedikit lebih baik. Kalau ngumpulnya sama orang-orang rajin ibadah, insya Allah ibadahnya ikut semangat. Kalau ngumpulnya sama tukang koprok, ibadahnya males-malesan. Boleh jadi yang begitu yang datang bukan husnul khotimah, tapi su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal atas jawabannya. Untuk berbuat istiqomah itulah yang sangat terpenting sekali. Jadidu imanakum, terus memperbaiki iman kita, itulah yang menjadi motivasi kita untuk terus mendapatkan, sehingga kita di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah.